Halo Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di sesi ini saya, Yosi, dan ditemani Rafia juga dengan senang hati kami akan berbagi tips dan trik di produk Freshworks yaitu Freshsales dan Freshsales Suite. Freshsales dan Freshsales Suite adalah aplikasi CRM berbasis cloud untuk mengatur aktivitas penjualan dan pemasaran. Dengan aplikasi ini, tim sales dan marketing dapat bekerja lebih mudah. Deals, campaigns bisa diakses saja. Penasaran kan? Yuk tetap simak video kami, CRM, Gesit, Profit Melejit. Kita mulai dengan contoh kasus umum yang sering dihadapi semua orang. Di sini ada profil persona sebagai contoh, yaitu Amanda, sebagai sales manager yang bertugas buat laporan ke Chief Revenue Officer atau CRO dan bertanggung jawab dalam peningkatan. Amanda ini punya beberapa kesulitan follow up deals, monitoring aktivitas penjualan, dan fleksibilitas dalam jumlah target. Profil personal lainnya itu koleganya. Di sini kita ketemu dengan Sabrina sebagai marketing manager yang tugasnya membuat laporan ke Chief Marketing Officer atau CMO dan berusaha meningkatkan brand awareness untuk menarik calon pelanggan. Sabrina juga punya beberapa topik seperti standar, biaya pemerintahan tinggi untuk. Dengan melihat tantangan yang dihadapi, Sabrina, sales dan Freshsales Suite bisa membantu bekerja lebih efisien. Sebentar lagi, kita akan belajar lebih dalam lagi. Sebelum mengenal lebih jauh, kita perlu mengetahui acuan dalam performa kerja, yaitu dengan matriks. Matriks adalah tolak ukur yang menjadi target di setiap operasional bisnis, termasuk pemakaian CRM. Matriks yang relevan bagi tim sales dan marketing sangat beragam. Misalnya, performa penjualan, aktivitas penjualan, alur penjualan, penjualan inbound dan outbound, serta masih banyak lagi yang teman-teman bisa cek selengkapnya di link yang tertera di screen ya. Kami akan mengulas beberapa fitur utama, dimulai dari import data, sales activities dan sales pipeline, bulk email, marketing campaigns, serta workflow automations. Simak penjelasan kami baik-baik ya. Salah satu flow wajib dalam pencatatan data sales ialah manajemen data. Pada Freshsales dan Freshsales Suite, kita dapat menjalankan fitur import untuk memasukkan data-data yang sudah ada di pegangan kita ke dalam sistem. Nah, sebagai langkah pertama, data-data apa saja sih yang dapat kita import? Ada konteks, accounts, dan deals. Kontak ialah orang yang tertarik dengan produk sehingga berpotensial untuk membeli produk yang kita jual. Account mewakili sebuah bisnis, perusahaan, atau organisasi. Pada masing-masing kontak, kita dapat menandakan identitas account. Dengan begitu, kita dapat senantiasa mengecek siapa saja sih kontak lain selain dari kontak yang sedang kita hubungi yang berada pada satu account yang sama. Dengan mengetahui informasi ini di awal, hal ini dapat mengeratkan fondasi dari aktivitas sales kita. Jadi kita tahu siapa dan dari mana sih kontak-kontak yang sedang kita hubungi? Apakah dulu teman-teman sales kita lainnya sudah pernah menghubungi kontak lain dari account tersebut?
Terakhir, deal. Setiap deal yang telah kita peroleh dan telah kita follow up, tentunya harus diupdate secara berkala untuk meningkatkan persentase menangnya deal tersebut. Nah, ketiga data ini dapat kita import dan manage lebih lanjut pada Fresh Sales dan Fresh Sales Sheet. Untuk mengimport kontak, akses menu kontak, pada tombol Add Contact, terdapat ikon panah ke bawah. Pada tombol Add Contact, terdapat ikon panah ke bawah. Tekan dan pilih Import Contacts. Baik itu mengimport kontak, account, ataupun deal, kita harus menyediakan sebuah file dalam format CSV atau Excel. File ini memuat record-record yang akan kita import ke dalam sistem. Untuk contoh format, dapat ditemukan pada tautan di keterangan sampel CSV. Tekan dan sampel akan terdownload. Isilah kolom-kolom sesuai kebutuhan. Terdapat beberapa hal yang harus diketahui. Untuk CSV dan Excel, terdapat beberapa file. Untuk file CSV dan Excel, terdapat beberapa hal yang harus diketahui. Pertama, file CSV maupun Excel tidak boleh melebihi 5 MB. Kemudian, kedua, terdapat beberapa kolom yang wajib diisi, yaitu dapat dicek pada tautan di keterangan These Mandatory Fields. Usai mengimport file, pilihlah tipe import. Opsi pertama ialah untuk mengimport data kontak baru, tapi semisal file CSV atau Excel kita juga menyimpan data terkini dari kontak yang sudah ada, pilih nomor 2 untuk mengimport data kontak baru dan juga mengisi field-fields yang masih kosong dari kontak yang sudah ada. Atau opsi ketiga untuk mengimport data kontak baru dan juga memperbarui semua fields pada kontak yang sudah ada. Atau opsi keempat untuk tidak mengimport data kontak baru dan hanya mengisi fields yang masih kosong dari kontak yang sudah ada. Atau terakhir, opsi kelima, untuk tidak mengimport data kontak baru dan akan memperbarui semua fields pada kontak yang sudah ada. Untuk opsi kedua hingga kelima, tentukan identifier yang membedakan satu kontak dengan kontak yang lain. Sedangkan untuk opsi pertama, kita dapat menentukan apakah hendak meloncati record duplikat. Bila iya, centang checkbox ini dan tentukan identifier duplikatnya. Pada Manage Marketing List and Email Subscriptions dan Manage Sales Owner dan Manage Sales Owner and Lifecycle Stage, kita dapat menentukan Marketing List, Subscription Status, Sales Owner, dan Lifecycle Stage untuk kontak-kontak yang akan kita import. Contoh di sini, kita akan mengimport 20 kontak. Kita mau supaya ke-20 kontak tersebut terisi dengan Lifecycle Stage lead. Maka isi field Lifecycle Stage ini dengan lead. Sama halnya untuk ketiga fields yang lain. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian tekan Next. Pada pengaturan berikutnya,
Tentukan mapping untuk masing-masing kolom pada CSV file kita. Sebelah kiri ialah nama-nama kolom pada CSV, dan sebelah kanan ialah nama-nama field pada menu kontak. Sesuaikanlah agar data yang diimport tersimpan pada fields-nya masing-masing. Setelah memastikan semua kondisi mapping sudah benar, tekan Import untuk mengimport data kontak. Prosedur yang sama juga berlaku pada pengimportan account dan deals. Untuk mengimport account, akses menu Account. Pada tombol Add Account, terdapat ikon panah ke bawah, tekan dan pilih Import Accounts. Sedangkan untuk mengimport deals, akses menu Deals. Pada ikon gerigi, pilih Import Deals. Untuk pengimportan ketiga jenis data ini, dapat dicek riwayatnya pada view Import History. Pada Fresh Sales dan Fresh Asset, terdapat beberapa jenis sales activities yang tersedia. Sales activities ini dapat diinput untuk mencatat interaksi yang telah kita lakukan ke prospek dalam mengenalkan produk yang kita jual. Akses settings, admin settings, cari sales activities, terdapat beberapa default sales activities yang dapat langsung kita gunakan untuk pencatatan aktivitas. Ada chat untuk menandakan pengiriman chat, barangkali mengirimkan ajakan meeting, mengirimkan katalog, dan lain sebagainya. Ada juga phone, meeting, task, email, SMS, dan reminder. Selain default sales activities ini, kita juga dapat menambahkan sales activity yang lain sesuai kebutuhan. Tekan Create Sales Activity. Berikan aktivitas sebuah nama, contohnya barangkali untuk pencatatan interaksi pada LinkedIn. Pilih icon sebagai simbol dari sales activity ini. Kemudian, sesuaikan konfigurasi yang diharapkan. Di sini terdapat 4 jenis checkbox. Centang checkbox pertama, supaya perwakilan sales dapat meninjau dan mengupdate deal pada platform mobile. Centang checkbox kedua, agar jadwal aktivitas ini muncul pada My Calendar di Activities Dashboard. Centang checkbox ketiga, supaya user dapat menandakan aktivitas ini sebagai selesai atau telah dilakukan. Bila checkbox ketiga dalam keadaan tercentang, kita mendapatkan fleksibilitas untuk mencentang checkbox keempat, yaitu supaya user dapat mengisi tanggal dan waktu selesainya aktivitas. Kemudian, setup jenis-jenis outcome sebagai status. Misal, karena ini LinkedIn, kita hapus not able to reach, dan tambahkan outcome baru on internal discussion. Urutan outcome dapat diubah dengan drag and drop. Setelah menyelesaikan penginputan, tekan Save untuk menyimpan sales activity.
sebuah custom sales activity type telah dibuat. Custom sales activity telah terbuat. Untuk mengedit custom sales activity juga sangat mudah. Tekan tombol Edit Activity, lakukan perubahan, dan save kembali. Untuk menautkan sales activity, pada bagian header, tekan tombol tambah. Sales activities akan menampilkan semua default dan custom sales activities. Misalnya, kita pilih LinkedIn, lengkapi semua fields, pada field related to, isilah dengan kontak, account, atau deal yang ingin ditautkan. Misalkan pada contoh ini, kita input salah satu kontak, kemudian isilah outcome dengan status hasil terakhir dari aktivitas ini. Centang mark as complete bila sales activity ini telah selesai. Setelah menyelesaikan penginputan, tekan Save. Sales activity telah tercatat. Karena pada contoh sales activity ini kita tautkan pada sebuah kontak, kita akses kontak tersebut. Check activities. Sales activities yang kita input telah otomatis tercatat. Kemudian barangkali kita hendak menghapus custom sales activity yang telah kita buat. Akses kembali settingan sales activities. Tekan ikon tong sampah dan lakukan konfirmasi penghapusan. Custom sales activities tersebut telah terhapus. Perlu diketahui bahwa sales activity tersebut akan tetap tercatat pada tautan kontak, account, dan lead. Namun, akan terdapat sebuah keterangan deleted. Dengan begitu, tidak ada riwayat aktivitas yang hilang dari pengawasan kita. Satu lagi, semisal kita salah melakukan penginputan aktivitas, baik itu ke kontak, account, ataupun deal, kita dapat menghapus aktivitas tersebut. Maka riwayat aktivitas tersebut tidak lagi kita temukan. Sales pipeline bertujuan untuk memvisualisasikan siklus sales dan membantu kita dalam mengawasi semua deals yang ada.
Barangkali perusahaan memiliki alur atau proses sales yang berbeda-beda, mungkin tergantung jenis produk, tergantung divisi. Pada flash sales atau flash sales sheet, kita dapat menyusun hingga 10 jenis pipeline sesuai kebutuhan. Jadi, ketika kita menambahkan sebuah deals, kita dapat memilih jenis pipelines yang paling sesuai untuk memudahkan pengawasan deal tersebut. Untuk pengaturan sales pipelines, access settings, admin settings, cari sales pipelines, di halaman ini, kita dapat melakukan pengaturan terhadap pipelines. Mengambil kondisi sekarang sebagai contoh, akun Flash Sales Sheet ini telah memiliki 2 jenis pipelines. Dengan default pipelines yang ditandakan sebagai default. Dengan begitu, saat teman-teman sales menambahkan deal, jenis pipeline inilah yang akan muncul sebagai nilai default. Untuk membuat pipeline baru, tekan Create Pipeline, isi nama pipeline, tentang checkbox Mark as Default Pipeline untuk menandakan pipeline ini sebagai default. Perlu diketahui bahwa hanya satu jenis pipeline yang dapat ditandakan sebagai default. Pada Summarize Stage By, isilah field yang menyimpan angka ekspektasi jumlah pendapatan. Kemudian untuk pengecekan lamanya deal, ada baiknya kita memasang umur kondisi rot. Contoh, deal yang sudah lewat 30 hari sejak dibuat akan otomatis ditandakan sebagai rot. Deal yang sudah rot akan terhighlight merah sebagai penanda butuhnya perhatian lebih lanjut. Kemudian, tentukanlah opsi deal stage atau tahapan status deal diikuti dengan persentase kemungkinan menangnya deal tersebut. Contoh, kita tambahkan on internal discussion, demo schedule, dan on testing. Sesuaikan persentase dengan masing-masing tahapan deals. Untuk urutan deal stage new, won, dan loss, untuk urutan deal stage new, won, dan loss tidak dapat diubah. Sedangkan yang lainnya dapat di drag and drop sesuai urutan yang diharapkan.
Usai menyelesaikan penginputan, tekan Save. Pipeline yang baru telah terinput pada sistem. Perlu diketahui juga bahwa selain penandaan default pipeline di sini, setiap agent juga bebas menentukan default pipeline mereka masing-masing. Akses profile setting, akses profile, setting, other settings. Pada field pipeline, pilihlah jenis pipeline yang ingin ditentukan sebagai default. Misal kita pilih field pipelines, yaitu jenis pipelines yang baru saja kita buat, kemudian kita save. Saat melakukan penginputan deals, nilai pada field date pipeline akan menampilkan jenis default pipeline yang telah kita pilih. Begitu juga tampilan pada menu Deals. Deals yang muncul juga telah sesuai dengan default pipeline tersebut. Sama halnya dengan urutan deal stage. Untuk urutan deal stage New, Won, dan Lost tidak dapat diubah, sedangkan yang lainnya dapat di drag and drop sesuai urutan yang diharapkan. Usai menyelesaikan penginputan, tekan Save. Pipeline yang baru telah terinput pada sistem. Perlu diketahui juga bahwa selain penandaan default pipeline di sini, setiap agent juga bebas menentukan default pipeline mereka masing-masing. Akses profile setting, akses profile, setting, other settings. Pada field pipeline, pilihlah jenis pipeline yang ingin ditentukan sebagai default. Misal kita pilih field pipelines, yaitu jenis pipelines yang baru saja kita buat, kemudian kita save. Saat melakukan penginputan deals, field date. Nilai pada field date pipeline akan menampilkan jenis default pipeline yang telah kita pilih. Begitu juga tampilan pada menu Deals. Deals yang muncul juga telah sesuai dengan default pipeline tersebut. Sama halnya dengan urutan deal stage. Kemudian pada menu Deals, bila kita menggunakan jenis field funnel view, deals akan dikategorikan sesuai dengan deal stage. Kita dapat dengan mudah mengubah deal stage dengan melakukan drag and drop. Contoh, kita hendak memindahkan deals ini dari new menjadi status follow-up, menjadi stage follow-up. Selain drag and drop, kita juga bisa mengakses tampilan detail dari deal tersebut dan melakukan perubahan pada field deal stage.
Alhasil, secara otomatis, deal tersebut akan dipindahkan ke kolom under review. Alhasil, secara otomatis, deal tersebut akan dipindahkan ke deal stage yang kita pilih. Bulk email adalah salah satu strategi tercepat ketika kita ingin mengirim email ke sejumlah penerima atau orang dalam jumlah yang banyak ataupun massal. Untuk bulk email bisa diakses dari menu, contacts, ataupun deals yang terasosiasi dengan contacts. Misalnya dari bagian menu contacts, kita bisa memilih, sebagai contoh, mungkin secara langsung ke semua kontak yang ada, namun alangkah lebih baiknya kita melakukan segmentasi ataupun pemilihan. Bisa menggunakan filter, misalnya saya memilih di bagian source ataupun sumber. Kemudian saya memilih di beberapa pilihan seperti non ataupun tidak ada pilihan saluran komunikasi, kemudian dari website, organic search ataupun pencarian secara organik, kemudian email, phone, dan bisa dipilih berbagai pilihan lainnya. Kemudian klik apply. Maka, daftar kontak akan mengikuti sesuai pilihan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian, jika ingin menyimpan dengan filter tersebut, bisa klik di bagian Save US, kemudian tentukan namanya, kemudian bisa pilih di bagian visibilitas atau apakah ingin hanya untuk pribadi ataupun personal, kemudian ada juga pilihan everyone ataupun semua orang, dan tentukan apakah hanya bisa dilihat saja ataupun diubah, ataupun pilihannya ke hanya spesifik users yang ada di tim internal kita. Jika ada, silahkan tentukan namanya. Kemudian untuk melakukan bulk email, silahkan klik, karena tadi kita sebelum sudah melakukan filter, kita klik di bagian kotak ataupun box button, lalu lihat di bagian toolbars dan pilih bulk email. Silakan pilih di bagian reply email. Jika ingin dibalas dengan email kita sendiri, silahkan pilih di bagian email kita. Namun jika ada email group, silahkan dipilih di bagian email group. Kemudian, disclaimer sebelumnya, saya mengakses akun ini di akun demo ataupun testing, jadi akan ada notifikasi untuk melakukan verifikasi email yang berhubungan domain. Untuk teman-teman, disarankan ketika ingin melakukan pengiriman email secara massal ataupun bulk email, silahkan lakukan verifikasi DNS domain agar email yang kita kirimkan tidak masuk di bagian spam ataupun di bagian yang tidak di bagian utama. Kemudian kita bisa pilih di bagian template jika kita sebelumnya sudah membuat template. Namun jika belum, silahkan ditulis secara manual, karena saya sebelumnya sudah membuat email templates. Seperti contoh, aktivasi akun baru, maka ketika saya klik OK, langsung akan terrefleksi. Dari judul, kemudian di bagian body description email, kemudian ada placeholder. Placeholder ini tujuannya untuk personalisasi, di mana jika kita memilih bagian kontak first name, maka akan secara langsung otomatis tertampilkan nantinya di bagian email penerima, itu adalah nama depan. Kemudian ada juga di bagian placeholder lainnya, mungkin dari produk ataupun jasa bisnis teman-teman.
Kemudian di bagian salam penutup, mungkin kita ingin memberikan sentuhan personal juga dengan nama kita. Jadi bisa ditempatkan di bagian username. Kemudian sebelum kita melakukan pengiriman email, di sini kita ada menu tambahan. Jika ada lampiran, silakan klik di bagian attachment. Kemudian juga bisa melakukan penjadwalan. Bisa melalui kalender ataupun tanggal yang ditentukan. Kemudian bisa juga dengan waktu ataupun jam. Dan juga zona waktu. Jika tidak mau menggunakan penjadwalan email, silahkan diabaikan. Kemudian ada menu pilihan lainnya. Jika ingin langsung menghubungkan percakapan tersebut atau interaksi ke bagian kontak, silahkan di checklist. Kemudian jika ingin dihubungkan interaksinya menjadi deal, silahkan di checklist. Dan jikalau kita ingin menampilkan tautan untuk tidak berlangganan kembali email tersebut, silahkan di checklist. Selanjutnya, jika kita ingin mengetahui siapa saja nantinya yang sudah membuka email ataupun membaca ataupun mengklik tautan yang ada, maka bisa klik di bagian track this email. Jika ingin melakukan personalisasi kembali, silahkan diklik. Maka kita akan bisa melihat nama-nama dari daftar kontak yang sudah kita pilih sebelumnya. Jika kita memilih Ibu Leoni Irawan, maka akan secara otomatis menampilkan nama depan Ibu Leoni. Begitu juga dengan nama yang lain. Jika ingin dibuat secara spesifik, bisa klik di bagian next. Namun karena ini saya tujuannya untuk secara umum, maka saya tetap mengikuti dengan placeholder yang ada. Saya kembali dan bisa diklik untuk langsung kirim. Marketing campaigns adalah salah satu strategi yang bisa digunakan oleh tim marketing ataupun pemasaran di bisnis Anda, terutama untuk mendapatkan ataupun mengonversi calon pelanggan menjadi pelanggan. Bisa diakses dari modul atau menu Marketing Automation, kemudian pilih Email Campaigns. Sebelum melakukan pengiriman email campaign, sebaiknya kita melakukan pembuatan segmentasi di bagian modul segments. Bisa klik di bagian create segment, kemudian bisa tentukan namanya sebagai contoh. Lalu klik create. Lalu tentukan properti apa saja yang diinginkan. Ada beberapa pilihan yang sudah ada. Saya pilih di bagian Contact Properties, kemudian ada pilihan kembali yang sudah ada dari bawaan ataupun default, fields yang sudah ada ataupun custom field yang sudah kita buat. Karena sebelumnya saya sudah membuat segmen, maka saya akan kembali dari menu segmen. Contohnya di bagian promosi Ramadan 1444 Hijriah. Saya klik edit. Terlihat beberapa properti yang sudah saya tentukan sebelumnya. Sebagai contoh, saya memilih emails. Kemudian, pilihan selanjutnya adalah is not empty atau tidak boleh kosong. Kemudian di kontak properties lainnya, saya memilih sales owner ataupun pemegang dari deals tersebut. Kemudian saya pilih di bagian is dengan nama saya sendiri. Kemudian klik di bagian save segment. Untuk melihat siapa saja kontak yang sudah terpilih dari properti yang sudah saya tentukan sebelumnya, maka akan terlihat daftar kontak tersebut sebanyak 25.
Kemudian kita kembali ke bagian menu email campaigns. Di email campaigns, kita bisa klik di bagian create email campaign. Kemudian teman-teman bisa memilih daftar template yang sudah ada. Sebagai contoh, mungkin kita ingin memilih di bagian template promosi. Kemudian milih di bagian thank you promosi. Kita bisa lihat dulu sebelum menggunakan template-nya di bagian preview. Kemudian bisa juga melihat tampilan display untuk di bagian desktop ataupun mobile, dan juga tab. Jika ini termasuk template yang teman-teman ingin pilih, silahkan klik di bagian Use Template. Karena sebelumnya saya sudah menggunakan template ini dan mau memodifikasinya, saya kembali ke menu Email Campaign dan pilih di bagian menu Save. Maka terlihat di bagian menu Save, template yang sudah saya buat dan simpan sebelumnya itu bisa terlihat. Seperti contoh, saya sudah melakukan modifikasi di bagian judul, di bagian body description, dan juga di bagian CTA atau click to action. Karena sebelumnya saya juga sudah melakukan penyimpanan untuk campaign setting, saya kembali ke menu sebelumnya. Jika mungkin ada modifikasi tambahan, bisa dilakukan dengan menarik dan meletakkan widget-widget ataupun konten yang sesuai kebutuhan. Karena saya sudah selesai melakukan modifikasi, saya langsung ke bagian campaign settings. Di sini, saya meletakkan nama saya sendiri sebagai salah satu pengirim email. Dan juga email address saya, pastikan email teman-teman sudah terverifikasi. Kemudian bisa juga checklist di bagian reply to email address jika kita ingin menjadikan email kita, jikalau ada interaksi, maka akan masuk di inbox email kita. Kemudian bisa checklist di bagian track replies, di mana kita bisa mengetahui trace ataupun lacakan jika ada balasan dari kampanye yang kita kirimkan. Kemudian masuk di bagian to ini bisa dipilih di bagian list ataupun segmen yang sudah kita buat sebelumnya dan di checklist. Lalu tentukan bagian bentuk tipenya apakah termasuk promotionals ataupun newsletter. Saya memilih di bagian promotionals. Kemudian di bagian subject bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan. Kemudian di bagian pre-header, ini adalah tampilan singkat ketika penerima email kita belum membuka secara luas email yang kita kirimkan. Maka bagian singkat kalimat ini bisa akan muncul di inbox mereka berdampingan dengan subject. Kemudian di bagian link tracker dan email footer sebaiknya bisa diaktifkan. Dan jikalau ada footer details lainnya bisa ditambahkan. Kemudian jikalau belum yakin bisa lakukan tes email. Sebagai contoh ke diri saya sendiri, kemudian klik send. Setelah kita mengirimkan atau tadi klik send test email, maka di bagian inbox email yang kita terima, kita bisa melihat tampilannya. Sebagai contoh, berikut adalah judul yang tertera, kemudian ada body email. Sesuai dengan template yang sudah kita buat sebelumnya. Demikian informasinya. Fitur terakhir adalah workflow automation. Bisa diakses dengan
menu, settings, kemudian ke bagian modul workflows. Workflow automation sangat bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas tim, supaya tidak melakukan pekerjaan manual yang secara berulang dengan terus-menerus ataupun monoton. Workflow automation bisa digunakan dengan beragam aktivitas seperti pengiriman email, kemudian ada follow-up tugas ataupun aktivitas aksi lainnya, kemudian bisa update records ataupun catatan, dan bahkan bisa integrasi dengan aplikasi lainnya atau dihubungkan dengan webhooks. Workflows ada beberapa template bawaan ataupun default yang sudah disediakan oleh sistem. Di bagian all templates ada beberapa templates yang bisa teman-teman pertimbangkan dan pakai sesuai dengan kebutuhan di operasional. Karena saya sebelumnya sudah membuat marketing campaigns, saya ingin membuat workflow yang baru sesuai dengan aktivitas atau kebutuhan saya. Di sini bisa melakukan penamaan, kemudian bisa dipilih dengan objektif apa saja, berupa contacts, accounts, ataupun perusahaan, kemudian deals, ada task, ada meetings, dan call logs. Kemudian ada trigger ataupun pemicu kapan automation itu akan berjalan. Dan juga ada aktivitas dari segi periode waktu. Kemudian kita bisa setup di bagian kondisi yang menjadi pemicu ataupun identifier agar automation itu bisa berjalan. Kemudian ada pilihan all ataupun any. Jika kita memiliki beberapa pilihan kondisi dan ingin semuanya berjalan aktif, bisa pilih all. Sedangkan kalau any itu akan berjalan ketika di salah satunya sudah ada yang ketemu dengan kondisi serupa, maka akan berjalan. Kemudian ada juga pilihan yang sama di bagian atas kalau misalnya ingin memiliki konteks yang lebih banyak ataupun lebih luas. Setelah kita membuat di bagian kondisi, kita perlu melakukan action, yaitu hasil apa yang mau kita capai dengan adanya automation tersebut. Lalu bisa pertimbangan untuk save as draft jika belum yakin, atau mungkin ingin sosialisasikan di internal. Kalau misalnya sudah yakin, atau mungkin mau lihat tesnya, silahkan klik langsung di enable. Karena sebelumnya saya sudah melakukan penyimpanan untuk workflow, saya kembali ke menu workflow. Lalu saya ke bagian inactive karena sebelumnya saya hanya menyimpannya sebagai draft. Sebagai contoh, saya pilih di bagian follow-up contact created through campaign. Sebelumnya, saya sudah melakukan penamaan, yaitu follow-up contact created through campaign, di mana saya ingin membuat tugas untuk melakukan follow-up ke kontak yang datangnya dari campaign ataupun kampanye. Karena adalah objektifnya kontak, saya memiliki contacts. Kemudian, trigger pemicunya saya memilih ketika ada record yang baru saja terbuat ataupun updated. Dan itu akan berjalan sekali setiap ada record atau catatan yang baru. Kemudian kondisinya di sini saya meletakkan ataupun memilih di bagian all. Ada beberapa properti kondisi di bagian kontak, ada subscription types di bagian promotional, subscription status di bagian subscribe, dan responded yang klik ataupun menjawab yes. Kalau kita misalnya ada melakukan penempatan menu, click to action. Ataupun jika ingin memilih di bagian campaign. Jika campaignnya sudah terkirim, maka nanti akan ada judul campaign yang tertera di dalam workflow. Dan kita bisa pilih nama campaign tersebut. Lalu, kondisi yang telah kita buat
bisa ditetapkan lalu pindah ke bagian aksi ataupun action. Aksi yang saya pilih itu adalah menambahkan tugas. Kemudian akan muncul pop-up menu yang baru untuk menulis atau menampilkan detail yang lebih luas. Konteksnya bisa dibuat penamaannya ataupun judul tugas dan tasnya. Kemudian untuk bagian description bisa dibuat sesuai dengan keperluan atau keinginan sendiri. Kemudian bisa tentukan due date. Due date ini adalah tenggat waktu yang bisa diatur dengan kebutuhan sendiri. Kemudian ada pilihan type, yaitu berupa follow up ataupun call reminder. Dan jangan lupa untuk menandai diri sendiri jikalau tugas tersebut untuk tugas personal ataupun pribadi. Kalau misalnya suatu task itu adalah tugas untuk grup, sebaiknya bisa dibuat ownernya untuk di bagian collaborators juga. Setelah task tersebut nanti akan aktif dan akan ada automation reminder yang kita terima, bisa juga diupdate di bagian outcome. Apa saja hasil dari interaksi kita dengan kontak tersebut, apakah tertarik atau mungkin meninggalkan pesan, tidak ada respon, atau mungkin tidak tertarik, atau mungkin tidak bisa sama sekali kita hubungi. Dan jangan lupa klik save. Demikian informasinya. Nah, itu tadi penjelasan kita tentang fitur-fitur CRM di Freshsales dan Freshsales Suite. Kami mau berbagi cerita seru juga nih tentang komunitas Freshworks di Indonesia. Buat teman-teman yang mungkin sudah merasakan dampak positif dan juga berminat berbagi kisah suksesnya, boleh banget kabari ke kami ya. Ada benefit menarik yang menanti kamu. Dan juga, mungkin di antara teman-teman yang nonton video ini, ada yang sudah merasakan ataupun menggunakan produk Freshworks, atau mungkin belum, dan tertarik lebih lanjut, ingin tahu para pelanggan Freshworks di Indonesia yang sudah merasakan dampak positif. Yuk kita coba simak bersama. Ini dia beberapa pelanggan top brands kami yang sudah berbagi kisah suksesnya. Di antaranya ada Finexcel, 1000, Eagle Brand atau Caplang, Video, Deko Rumah, Aino, Protelindo, Sampurna Kayu, Top Remit, Altera, Carry Express, Via ID, dan masih banyak lainnya. Pastikan brand kamu atau bisnis kamu bisa menjadi bagian dari komunitas ini di waktu mendatang ya. Tidak terasa sesi ini sudah selesai. Jangan khawatir, teman-teman bisa tetap berkomunikasi dengan kami atau tim Weaver lainnya. Caranya, cukup kirim pertanyaan atau kendala yang teman-teman hadapi melalui channel email. Ada 2 channels. Yang pertama, local support. Bisa dalam bahasa Indonesia ke alamat email yang tertera di screen atau ke support@freshworks.weaver.com. Dari jam operasional dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat, tidak termasuk libur nasional. Yang kedua, global support. Sebaiknya menggunakan bahasa Inggris. Ke alamat email yang tertera di screen atau ke support@freshsales.io untuk pengguna Freshsales dan CRM Strip support@freshworks.com untuk pengguna Freshsales Suite dari jam operasional sehari-hari Senin sampai dengan Minggu 24 jam. Gimana menurut teman-teman sesi video ini? Semoga membantu ya. Kalau kurang puas, ada saran untuk membahas fitur lainnya di video mendatang, silakan kabari kami. Begitu, see you. Bye-bye. Bye-bye.